Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa. Hari ini kita akan beribadah. Perkenalkan, saya dengan Kakak Reni dan di samping saya Kakak Luis. Baik, adik-adik sudah siap beribadah di rumah? Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat lagu pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita angkat satu lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan di tahun yang baru ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami anak-anak-Mu akan siap beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga dapat boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan adik-adik untuk duduk kembali.
Mari kita angkat satu lagu pujian, Ada Sobatku Yang Setia. Satu sobatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan diriku. waktu aku susah, Waktu ku sendirian, hanya selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. sekali lagi. Satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita angkat satu lagu pujian, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Marta. Kakak minta kita semua menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Baik adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dari Perjanjian Baru, kitab Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk kembali mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa yang akan mendengarkan dan akan memberitakan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami pahami di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita baca bersama-sama firman Tuhan di pagi hari ini di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Kita mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama di pagi hari ini. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini yaitu komitmen di awal tahun 2021. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita di tahun ini bisa masuk di tahun 2021 dengan penuh sehat, kuat, itu semua karena kasih Tuhan. Kita sudah berada di hari ketiga bulan Januari 2021. Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita di pagi hari ini yaitu komitmen di awal tahun 2021. Adik-adik, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan firman, kakak terlebih dahulu mau bertanya kepada adik-adik, adakah adik-adik tahu apa arti dari kata komitmen? Ya, yang kakak buka di Google, komitmen berarti kita mau memberikan janji kita untuk berubah. Atau komitmen berarti tindakan untuk melakukan sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Kakak minta kepada adik-adik setelah ibadah nanti, adik-adik menulis komitmen adik-adik di sepanjang tahun 2021 ini
komitmen adik-adik dengan Tuhan, lalu ketika di akhir tahun 2021 nanti adik-adik bisa membuka komitmen yang adik-adik buka, tulis di buku harian atau buku catatan adik-adik. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di awal tahun ini kita harus memiliki komitmen yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2020. Jika di tahun 2020 adik-adik ada yang bermalas-malasan untuk mengikuti ibadah secara online, maka di tahun 2021 ini kita harus berubah. Kita harus memperbaiki cara ibadah kita, kita harus memperbaiki cara berdoa kita, hubungan kita dengan Tuhan harus diperbaiki. Kita harus sama seperti dengan orang-orang Majus yang kita baca di pagi hari ini. Orang Majus adalah golongan bangsawan yang belajar tentang ilmu perbintangan. Ketika mereka melihat ada bintang yang begitu istimewa, mereka mengikuti kemana perginya atau arah tujuan daripada bintang itu. Bintang itu mereka tahu bahwa itu adalah pertanda kelahiran pemimpin mereka pada saat itu. Walaupun orang Majus menempuh jarak yang begitu jauh, yaitu sekitar 600 km untuk sampai kepada tempat di mana sang pemimpin itu akan dilahirkan, mereka tetap dengan penuh sukacita, mereka dengan penuh kegembiraan tetap berjalan meskipun mereka dalam keadaan lelah. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah merasa capek. Kenapa? Karena mereka bersukacita bahwa mereka akan berjumpa dengan sang pemimpin mereka, sang Mesias mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang-orang Majus sudah bertemu dengan Yesus Kristus yang dilahirkan pada saat itu, mereka dengan penuh sukacita menyembah Dia, bahkan mereka memberikan harta milik mereka, mereka memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Nah, demikian juga adik-adik, kita harus mencontoh kehidupan atau iman orang-orang Majus itu. Kita harus dengan sukacita selalu mau bertemu dengan Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus dengan penuh kebahagiaan bangun pagi-pagi mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Yesus melalui ibadah yang dilakukan di setiap hari Minggu. Maka dari itu adik-adik yang diberkati Tuhan, mulai sekarang jangan lagi ada yang berkata, saya malas untuk beribadah, saya masih mengantuk, saya capek. Contohlah iman orang-orang Majus. Meskipun berjalan begitu jauh, tetapi mereka tidak pernah merasa lelah. Mereka tidak pernah merasa capek. Karena mereka memiliki iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Maka iman yang sama juga kita harus tunjukkan. Kita harus memperbaiki diri kita di tahun 2021 ini. Dengan semakin giat beribadah, semakin giat baca firman Tuhan, semakin giat berdoa. Jika di tahun 2020 ada adik-adik yang masih melawan orang tua, masih bertengkar dengan saudara, masih suka mencaci maki, maka di tahun 2021 ini mari kita berubah. Sedikit demi sedikit kita memperbaiki perilaku kita, memperbaiki sifat kita, sehingga kita semakin menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Maka kita pun harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Klasis atau sinode sudah menurunkan bahwa mulai dari tanggal 4 Januari sampai akhir tahun 2021 kita dianjurkan untuk membaca mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi adik-adik, mari di dalam setiap hari mulai dari tanggal 4 Januari kita mulai membaca kitab Kejadian sampai dengan Wahyu di akhir tahun 2021. Kenapa kita harus membaca firman? Karena firman adalah pedoman hidup kita. Ketika kita mau melakukan kesalahan, kita pasti mengingat, oh Tuhan Yesus melarang kita begini. Makanya kita tidak akan melakukan kesalahan karena kita sudah tahu bahwa
firman Tuhan melarang kita untuk melakukan kejahatan. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita di tahun 2021. Kita harus saling mendoakan orang tua, saudara yang ada di dalam rumah kita sehingga kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh kita berlakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan berdoa, membawa doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, membawa pergumulan kita saat ini, di mana kita sampai pada saat ini masih ada di dalam suasana pandemik. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa di dalam sorga. Bapa yang senantiasa ada, selalu ada di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Di pagi hari ini Bapa, kami bersyukur berterima kasih Tuhan bahwa kami masih boleh memasuki tahun 2021 dengan penuh sukacita. Di awal tahun ini Bapa, kami memohon kepadamu agar di sepanjang tahun 2021 ini Engkau terus memberkati kami, memperbaiki hidup kami, merubah hidup kami Tuhan, agar menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang lebih menghormati orang tua lagi, anak-anak yang lebih penuh cinta kasih lagi kepada saudara, sehingga kasih damai sejahtera ada di dalam hati kami, ada di dalam kehidupan rumah kami Tuhan. Di masa-masa pandemik ini Tuhan, kami senantiasa membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang membawa kehidupan kedua orang tua kami yang senantiasa menjaga, memelihara, mencari nafkah buat kami Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan kepada mereka, beri hikmat kepada mereka ya Bapa, agar mereka tetap menjadi orang tua yang patut kami contoh dan kami teladani dalam kehidupan kami. Berkati kami sanak saudara dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau berkati. Berkati kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan di dalam masa-masa pendidikan kami, penuntutan ilmu kami Tuhan. Kami serahkan cita-cita dan harapan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau berkati persembahan syukur yang telah kami berikan ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh kami pakai untuk penyebarluasan firman-Mu. Berkati setiap guru sekolah minggu yang dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita terus memberitakan firman Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi, kehidupan pendidikan, pekerjaan rumah tangga Tuhan, Engkau terus ada bersama-sama dengan setiap guru sekolah minggu yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Engkau juga memberkati kedua hamba-Mu yang ada di jemaat kami, Bapak Pendeta Bonsafia dan juga Ibu Pendeta Arju ini ya Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, umur panjang kepada kedua hamba-Mu Bapa. Biarlah mereka dengan penuh kesabaran terus membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, dan terima kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu. Amin. Ya baik, demikianlah kesaksian firman Tuhan yang dibawa Kakak Marta. Kakak mengundang adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah
Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Kakak Marta dan juga terima kasih untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Roh Kudus menuntun kami dari tempat ini hingga ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup serangkaian ibadah kita di pagi hari ini, kita menyanyi lagu Mars Par. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Selamat Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, jadi saksi indah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya, ku persembahkan kepadanya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kami dari Guru Sekolah Minggu GKI Sola Gracia Nawaripi mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Siap. selamat pagi. Shalom.